Oke, it's recording now untuk pertemuan ketiga mata kuliah manajemen strategik di hari Sabtu jam 19.30 sampai dengan 21.40 ya. Oke, pertemuan ketiga ini kita akan membahas itu mengenai model deskriptif dari manajemen strategik ya. Ini saya share screen. Di layar teman-teman mungkin sudah terlihat ya, ini kita akan bicara mengenai model deskriptif dari manajemen strategik. Apa itu manajemen, apa itu model deskriptif? Oke, kita akan jelaskan lebih lanjut. Jadi pembahasan itu mengenai proses manajemen strategik. Kemudian kita lanjutkan dengan pengamatan lingkungan atau environmental scanning. Kemudian juga analisis lingkungan internal dan juga eksternal. Kemudian juga formulasi strategi gitu ya. Oke, ini kita lanjut untuk pembahasannya ya teman-teman ya. Ini suara saya bisa kedengaran dengan jelas ya, dan juga di layar kan sudah muncul ya untuk model deskriptif manajemen strategik. Oke, kita lihat dulu untuk definisinya ya. Proses manajemen strategis itu merupakan metode di mana manajer atau tim manajemen itu memahami dan juga menerapkan strategi yang dapat mengarahkan pada keunggulan kompetitif atau competitive advantage yang sifatnya berkelanjutan, atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah sustainable competitive advantage gitu loh. Jadi perusahaan itu pasti memiliki keunggulan yang sifatnya kompetitif ya. Jadi keunggulan yang berdasarkan dari hasil produk ataupun jasa yang ditawarkan atau yang dijual kepada pihak customer atau pelanggan kan gitu ya. Nah, misalnya ya kalau dalam level negara itu ada yang namanya competitive advantage, itu yang berdasarkan pada kreativitas, inovasi kan gitu ya. Itu juga dari hasil-hasil produknya, hasil-hasil produknya, hasil-hasil yang bisa dijual atau bahkan juga diekspor ke negara-negara lain, bisa memberikan devisa. Itu merupakan keunggulan kompetitif. Nah, ada juga yang lain adalah keunggulan komparatif atau comparative advantage. Itu merupakan keunggulan yang sifatnya itu berdasarkan dari sumber daya alam yang dimiliki oleh negara gitu. Misalnya kan kalau kayak Indonesia, keunggulan komparatif itu ya tadi misalnya sumber daya alam, misalnya dari minyak bumi yang kita ekspor, minyak bumi, kita ekspor batu bara, kita ekspor sumber-sumber daya alam lainnya yang sifat itu yang non renewable gitu loh. Nah ya kalau misalkan bayangkan kalau setiap hari ini kita ambil sumber daya alam ini, misalnya seperti tadi minyak yang kita sedot sehari mungkin berapa ribu barrel gitu kan, kemudian juga batu bara itu kan yang kita keruk atau itu yang kita keduk dari perut bumi, misal dalam sehari mungkin berapa juta ton gitu kan ya. Nah terus seperti itu, jadi lama-lama kan akan habis gitu loh. Nah kalau yang kedua, proses perencanaan strategis itu merupakan cara yang sistematis atau yang timbul untuk melakukan perencanaan strategis dalam organisasi. Jadi mulai dari tahap itu, mulai dari penilaian awal gitu ya, kemudian juga analisis sifatnya menyeluruh, kemudian juga perumusan strategi, kemudian juga implementasi dan juga evaluasi. Jadi ada namanya penilaian awal gitu kan ya, kemudian juga analisa sifatnya menyeluruh, kemudian baru kita dari hasil penilaian awal dan juga kita melakukan analisa, kita merumuskan strateginya gitu loh. Itu kan setelah kita merumuskan strategi baru kita tentukan implementasinya. Setelah kita melakukan implementasi ya pasti juga dibarengi dengan yang namanya evaluasi. Jadi yang namanya kalau implementasi strategi itu juga harus dibarengi dengan evaluasi. Kita mereview ini bagaimana progresnya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, sampai sini ada yang bertanyakan? Oke, ada yang mau masuk ya sebentar. Just a moment, sebentarnya saya admit dulu ya teman-teman ya, sorry. Oke, sudah bisa masuk ya teman-teman ya. Oke, sudah bisa masuk. Oke, untuk baru teman-teman yang baru hadir ya,
pada pertemuan ketiga ini kita akan tuh ngebahas mengenai model deskriptif dari manajemen strategis. Jadi ada 4 poin utama yang akan dibahas, mulai dari proses manajemen strategik, kemudian juga yang kedua adalah mengenai pengamatan lingkungan, kemudian juga kita bahas akan mengenai analisis lingkungan internal dan eksternal. Nanti akan dijelaskan lebih detail apa itu analisis lingkungan internal, apa itu analisis lingkungan eksternal, dan juga formulasi dari strateginya sendiri gitu. Oke, itu tadi kita baru bahas itu mengenai, saya share screen lagi. Di sini ya kita baru bahas sampai di sini. Jadi definisi dari proses manajemen strategis. Jadi ada metode yang dimana tim manajemen atau manajer itu memahami dulu ya, baru menerapkan strateginya gitu, yang dapat mengarahkan kepada keunggulan yang sifatnya kompetitif gitu loh. Competitive advantage, sustainable competitive advantage gitu ya. Kemudian juga proses perencanaan strategis ini ya itu dilakukan secara sistematis ya. Jadi dimulai dari penilaian awal, kemudian juga analisa secara menyeluruh dari hasil kedua itu kita merumuskan strateginya gitu kan ya. Kemudian juga kita lakukan setelah kita merumuskan strategi baru kita tentukan implementasinya. Ya kan, dari implementasi ya pasti akan dibarengi dengan evaluasi dari implementasi strategi itu sendiri bagaimana kan gitu ya. Oke, kemudian kita lihat di sini untuk proses strategic management itu kita mulai dari analisis lingkungan strategi dulu ya. Ya di sini ada yang namanya visi, misi gitu. Kemarin udah dijelaskan minggu lalu kan apa itu visi, apa itu misi, kemudian juga corporate goals seperti apa. Lalu ini akan diselaraskan dengan analisa lingkungan internal dan juga analisa lingkungan eksternal. Jadi nanti akan dijelaskan detail lagi ya apa bedanya antara eksternal dan internal. Kemudian mana yang merupakan internal. Internal sebenarnya intinya adalah lebih kepada internal dari organisasi atau internal dari perusahaan kita gitu. Nah kemudian untuk lingkungan eksternal itu adalah lingkungan eksternal di industri kita ini. Ya kan, ya mulai dari daya beli konsumen, kemudian kondisi perekonomian negara kita, itu adalah lingkungan eksternal. Di lingkungan eksternal itu sifatnya itu di luar kendali perusahaan, di luar kendali organisasi gitu ya. Lalu dari analisis lingkungan strategi ini ada namanya, kita mengenal namanya formulasi strategi, itu mulai dari corporate strategy, kemudian kita bikin strategi bisnis seperti apa, kemudian kita melakukan aliansi strategi dengan pihak lain atau dengan apa tuh mungkin dengan kompetitor, bahkan mungkin juga kita lakukan strategi internasional kalau kita mau go internasional gitu kan ya. Kemudian juga implementasi strategi kita akan sesuaikan dengan struktur dan desain organisasi, kemudian juga corporate governance, kemudian juga pengendalian strategik dan juga strategic leadership. Nah, baru ini akan berpengaruh kepada evaluasi kinerja perusahaan. Oke, sampai sini tanyakan mungkin teman-teman, monggo silakan. Kalau ditanyakan silakan, mungkin sebelum dilanjutkan. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Sebentar. Oke, kita mulai dari proses manajemen strategik tadi yang ada analisa lingkungan ya. Analisa lingkungan itu ya kita meliputi mengamati, mendeteksi dan juga mengevaluasi konteks organisasi, lingkungan internal perusahaan, lingkungan internal organisasi, dan juga lingkungan eksternal dari perusahaan gitu ya. Nah kemudian setelah itu baru kita melakukan formulasi strategi, jadi mencakup desain dan juga pilihan strategi yang sesuai dengan kondisi pasar, sesuai dengan kondisi perusahaan kita, kemampuan kita seperti apa. Lalu setelah itu kita baru melakukan implementasi strategi. Ini proses bagaimana melaksanakan strategi yang telah diformulasikan dengan tindakan nyata gitu kan ya. Kemudian evaluasi strategi, jadi proses mengevaluasi bagaimana strategi itu diimplementasikan dan sejauh mana strategi ini bisa mempengaruhi performance perusahaan, performance organisasi gitu. Oke, kita lihat untuk yang environmental scanning, jadi atau analisis lingkungan ya. Nah, analisis lingkungan itu kait ratanya dengan yang namanya SWOT analisis. Jadi ada strength,
kekuatan dari organisasi atau perusahaan, kemudian weakness-nya apa gitu kan. Weakness itu kelemahan kita, kelemahan organisasi, itu yang sifatnya merupakan internal perusahaan, internal organisasi, dan kita sendiri yang tahu apa yang menjadi kelebihan kita gitu kan ya. Misalnya kita punya strong financial backup dari parent company gitu kan ya. Kemudian juga kita memiliki aset aset-aset yang bisa diberdayakan, misalnya aset gedung, kemudian juga gudang gitu kan ya. Kemudian juga masalah sumber daya, kita memiliki sumber daya yang mumpuni, kemudian sumber daya yang milenial yang mumpuni gitu kan ya. Dan hal-hal seperti itu gitu loh. Nah, kalau weakness misalnya apa? Weakness itu contohnya misalnya itu adalah misalnya di antara aset-aset kita yang banyak itu yang gedung, kemudian juga gudang gitu ya, warehouse gitu kan. Ternyata mesin-mesin produksi kita tuh usianya usia tua gitu loh. Misalnya ya usia tua yang memang harus di-upgrade, bahkan perlu diganti supaya apa? Supaya nanti performance itu lebih baik lagi, misalnya bisa menghasilkan produksi yang lebih baik lagi gitu ya. Nah itu merupakan weakness. Opportunities berarti ini kesempatan kita di luar sana. Kita tuh punya kesempatan apa sih gitu loh. Ya kan? Kesempatan kita tuh apa sih di luar sana? Apakah misalnya daya beli masyarakat yang kuat, atau mungkin jumlah generasi milenial yang merupakan target pasar kita yang semakin meningkat gitu kan ya. Kemudian juga dan juga didukung oleh daya beli yang kuat, terutama bagi mereka yang tinggal di kota besar. Nah, seperti itu merupakan opportunities gitu loh. Threats, misalnya threats-nya apa? Threats itu adalah ancaman. Ancaman misalnya apa? Misalnya kita bicara mengenai daya beli masyarakat sekarang ini, apalagi misalnya dengan sejak sudah 2 tahun COVID ini melanda Indonesia, dan gitu kan memang kita sudah mulai agak perekonomian sudah mulai agak meningkat, tetapi sayangnya ternyata dihantam oleh harga BBM yang meningkat gitu ya, yang naik. Nah, itu merupakan ancaman. Nah, kira-kira gimana nih ya, semasa daya beli masyarakat yang belum membaik, tapi kemudian ditambah lagi dengan BBM yang naik gitu kan ya, ada nggak ancamannya, kira-kira berpengaruh nggak gitu bagi daya beli masyarakat gitu. Lalu itu yang pertama. Misalnya yang kedua, misalnya prediksi dari kepala negara yang mengatakan bahwa di tahun 2023 itu akan ada krisis gitu ya, ancaman krisis gitu kan, krisis global, jadi pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Itu juga merupakan ancaman gitu loh. Itu yang mesti bisa disikapi oleh perusahaan gitu loh. Nah, jadi pengamatan lingkungan itu secara garis besar tuh ada 2 jenis analisis. Jadi mulai dari internal, analisis lingkungan internal, dan juga analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan internal itu ya berarti kita melihat kepada diri kita sendiri, melihat kekuatan, kelemahan kita apa. Ya misalnya mulai dari struktur organisasi, kemudian juga budaya perusahaan, budaya kerja, kemudian juga sumber daya kita seperti apa. Itu meliputi dari tadi sumber daya keuangan, sumber daya manusia, sumber daya yang lainnya, misalnya aset atau aset yang bisa berupa tanah, bisa berupa gedung, atau mungkin juga mesin-mesin produksi. Itu merupakan sumber daya gitu. Oke, next. Kemudian kita lihat struktur. Jadi struktur organisasi itu yang berkenan dengan cara bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana chain of command. Jadi itu jalur koordinasi, jalur perintah itu seperti apa, dan juga itu harus kerja gitu kan. Jadi di sini chain of command jadi dari rantai perintah, dan juga gambaran secara grafis dengan menggunakan ya bagian organisasi. Apakah organisasi sifatnya itu yang gemuk, yang besar gitu kan ya, atau mungkin koordinasinya sifatnya ramping gitu loh. Ya kan? Itu sifatnya itu seperti matriks. Jadi nanti saya coba kasih tahu gambaran perbedaan antaranya. Nah, jadi itu struktur seperti itu. Kemudian juga budaya, ini budaya kerja. Jadi mengenai beliefs, keyakinan, ekspektasi, dan juga value yang dibagikan kepada segenap anggota perusahaan atau organisasi. Jadi normanya harus memunculkan dan juga mendefinisikan perilaku yang dapat diterima oleh seluruh anggota perusahaan, gitu kan. Itu. Nah, kemudian juga sumber daya. Sumber daya ini merupakan aset bahan baku bagi produksi barang ataupun jasa perusahaan.
Aset ini bisa jadi sumber daya alam, sumber daya manusia, kita mungkin sumber daya finansial pasti termasuk di dalamnya, dan juga aset-aset yang sumber misalnya ya seperti tadi apa tadi tanah, gedung ataupun bangunan gitu ya, warehouse, gudang gitu. Nah, tujuan utama dari strategi perusahaan ini adalah memadukan variabel-variabel internal perusahaan untuk memberikan kompetensi yang sifatnya unik yang dapat menjadikan perusahaan itu bisa mencapai keunggulan kompetitif, jadi sustainable competitive advantage, sehingga apa, sehingga bisa mencetak laba yang besar gitu kan. Jadi misalkan kalau kalau produk kita sifatnya unik, produk kita itu sifatnya berbeda dibandingkan produk-produk pesaing, ya kita bisa bermain laba di situ. Karena apa? Karena ya misalnya kita we are the only one gitu, kita misalnya satu-satunya perusahaan yang bisa misalnya mencetak membuat pesawat dengan tenaga listrik misalnya, seperti itu kan. Berarti ya kita sebagai satu-satunya pabrik yang misalnya bahkan di Asia Tenggara yang pabrik pesawat di Asia Tenggara yang bahkan bisa membuat pesawat dengan menggunakan menggunakan tenaga listrik misalnya, seperti itu. Berarti kan kita bisa bermain di situ, bisa bermain profit di situ gitu loh. Itu. Nah, itu sumber daya. Kemudian kalau kita lihat untuk analisis lingkungan eksternal, itu juga sebenarnya secara garis besar dibagi dua, lingkungan kerja dan juga lingkungan sosial. Nah, kita lihat nih, lingkungan kerja itu seperti apa. Berarti lingkungan kerja itu berarti yang sifatnya itu berada dalam industri yang kita geluti gitu loh. Jadi misalnya ada yang namanya pemegang saham, shareholder gitu kan ya. Apalagi misalkan kalau ternyata perusahaan itu perusahaan ini dimiliki oleh salah hanya beberapa orang, yang beberapa owner, jadi mereka sebagai pemegang saham. Katakan misalnya ada 3 orang yang pemegang saham utamanya, dan mungkin beberapa lagi yang lain itu pemegang saham sifatnya minoritas gitu kan. Tapi ini akan berbeda kalau misalkan kalau perusahaannya disebut ada TBK kan gitu ya. Berarti juga sudah ada pemegang saham yang utama, pemegang saham yang ownernya, dan juga ada pemegang saham dari masyarakat gitu ya. Kemudian juga pemerintah ya pasti dari tingkat nasional di kementerian mungkin gitu kan ya, atau juga di level daerah misalnya seperti bupati, wali kota, kemudian juga gubernur kan, seperti itu. Kemudian juga ada pemasok atau supplier. Jadi supplier ini mereka yang memasok bahan-bahan mentah atau bahan-bahan baku atau bahan setengah jadi ke perusahaan kita. Kemudian juga ada komunitas lokal, misalnya komunitas UMKM gitu, yang kita misalnya perusahaan itu membina komunitas UMKM lokal, ya kita melakukan pendampingan, kita juga misalnya memberikan modal secara kecil-kecilan gitu loh. Nah, itu juga merupakan bagian dari komunitas lokal. Nah, juga jangan lupa pesaing, kompetitor gitu kan ya. Misalkan kalau kayak Indofood itu siapa sih kompetitor ya? Pasti ada Wings Food dengan mie sedapnya, kemudian juga ya ada yang lainnya misalnya Sarimi gitu kan, kemudian juga ada Migaga, dan juga ada beberapa yang lain lagi gitu loh. Dan jangan dilupakan ya pelanggan, konsumen, customer, dan juga ada kreditur. Jadi kreditur ada pihak lembaga keuangan baik itu bank ataupun non bank yang memberikan bantuan modal gitu kan ya. Iya gitu. Atau itu mungkin juga ya selain dari itu ya, selain yang memberikan modal bisa jadi mungkin dari lembaga keuangan bank atau non bank, ataupun juga investor gitu loh. Jika investor berarti yang menanam modal di perusahaan kita, dia berharap bahwa ya selain ya dia berharap adanya keuntungan yang bisa didapat gitu kan ya. Dan itu juga ada buruh ya karyawan gitu ya, atau mungkin juga serikat pekerja. Kemudian juga ada beberapa kelompok-kelompok kepentingan khusus ya, tadi misalnya seperti tadi buruh, atau mungkin juga asosiasi perdagangan juga merupakan mereka yang memiliki kepentingan khusus, itu mungkin juga konsultan gitu kan ya. Seperti itu. Oke, kemudian juga lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang terdiri dari kekuatan umum ya. Jadi sebenarnya walaupun dia tidak terpengaruh dengan aktivitas jangka pendek perusahaan, tetapi ini akan berpengaruh terhadap keputusan jangka panjang gitu kan ya. Ya bayangkan ya misalkan kalau terjadinya kenaikan BBM itu kan sebenarnya itu pengaruh dari lingkungan sosial kan. Lingkungan sosial kita ini di masyarakat itu misalnya mereka mengeluh ya karena misalnya harga BBM-nya meningkat, terus juga
kalau mungkin kalian perhatikan juga harga meningkat, tapi kok misalnya kok jadi semakin boros, kenapa gitu kan? Nah, itu kan merupakan keluhan dari masyarakat. Itu yang perlu juga menjadi perhatian. Nah, nanti bagaimana nih kira-kira apakah hal-hal tersebut bisa mempengaruhi daya beli masyarakat gitu kan? Kira-kira masyarakat itu jadi apa mengurangi belanja mereka enggak gitu? Apakah masyarakat itu walaupun tetap mereka belanja, tetapi mungkin porsinya dikurangin. Misalnya kalau misalnya mereka let's say misalnya mereka sebulan makan makan misalnya 20 butir bakso, dengan adanya kenaikan BBM maka mereka tetap akan mengkonsumsi 20 butir bakso dalam sebulan gitu kan. Ya, seperti itu. Atau mungkin paling gampangnya ya, misalkan kalau dalam satu bulan misalnya satu keluarga misalnya mengkonsumsi berapa kilo telur, misalnya katakanlah 5 kilo telur misalnya dalam satu keluarga. Nah, ini kira-kira setelah adanya krisis mereka akan mengurangi konsumsi telur mereka nggak kan seperti itu. Jadi itu pasti akan berpengaruh terhadap perusahaan kita. Apalagi misalkan kalau kita misalnya perusahaan retail gitu kan ya itu pasti akan terpengaruh gitu kan ya. Karena lingkungan sosial itu meliputi apa? Meliputi kekuatan ekonomi gitu kan ya tadi ya, kekuatan ekonomi. Kemudian juga di dalamnya ya ada inflasi, kemudian juga discretionary income. Jadi masih ada apakah konsumen masih memiliki income income yang nganggur sehingga mereka masih mau misalnya membelanjakan untuk hal-hal yang lain misalnya seperti hiburan gitu kan ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada dari segi sosiokultural, kemudian juga ada dari teknologi gitu kan, dengan adanya perkembangan teknologi pasti itu akan berpengaruh terhadap perilaku konsumen gitu kan ya. Paling gampang gini, dalam satu bulan seminggu terakhir deh ada yang masih membaca koran fisik nggak, koran misalnya koran Kompas fisik gitu loh, masih ada nggak gitu kan? Pasti jawabannya nyaris nggak ada kan gitu ya. Mungkin saya coba oke deh mungkin 2 minggu, bisa jadi mungkin malah nggak ada gitu kan ya. 3 minggu, wah lebih parah lagi. Nggak ingat Pak gitu, bisa jadi mungkin. Atau ya kan kita bisa lihat di sini bahwa dengan adanya perkembangan teknologi, terutama teknologi telekomunikasi dan juga teknologi informasi, ya itu akan merubah perilaku masyarakat, perilaku konsumen ya kan. Yang tadi mereka baca koran secara fisik, ya sekarang nggak harus lagi beli koran di pinggir jalan, beli koran di lampu merah, atau nunggu dikirim dari tukang koran ke rumah. Ya sekarang kalian bisa baca koran ya kapanpun kalian mau, misalnya melalui gadget kalian gitu. Misalnya kalian buka kompas.com, kalian buka detik.com gitu kan ya. Atau bahkan mungkin kalian cukup buka sosial media kalian, mungkin ada yang share berita-berita, atau mungkin kalian buka dari WhatsApp, jadi kalian ada yang share berita gitu. Nah itu ya kan seperti itu. Jadi itu adalah keunggulan dari teknologi seperti itu gitu loh. Kemudian juga untuk politik hukum yang berlaku gitu kan, ini ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi gitu kan ya di tahun 2022 setelah ini pasti itu akan mempengaruhi lingkungan sosial masyarakat gitu loh. Apalagi misalnya nanti menjelang tahun 2024 itu merupakan tahun politik bagi bangsa dan negara kita yang tercinta, apakah juga akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian, berpengaruh terhadap lingkungan sosial masyarakat gitu kan. Nah, seperti itu gitu. Oke. Sampai sini ada yang menanyakan, mungkin teman-teman monggo silakan. Kalau ada yang menanyakan silakan teman-teman monggo. Jangan lupa untuk ini ya, untuk absen teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Kita tadi ini lingkungan kerja sudah, lingkungan sosial sudah, dan kita bicara mengenai untuk yang poin yang terakhir itu adalah mengenai formulasi strategi. Nah, formulasi strategi kita bicara itu mengenai dari tadi sebelumnya kita sudah melakukan environmental scanning, kita melakukan analisis lingkungan internal, eksternal, kemudian kita bisa tahu semuanya, kita kemudian baru memformulasikan strategi yang akan kita gunakan ini seperti apa gitu loh. Jadi ini tadi analisis situasi yang berhasil diikuti oleh penciptaan tujuan jangka panjang. Nah, tujuan jangka panjang itu menunjukkan sasaran yang dapat meningkatkan posisi kompetitif perusahaan, competitive advantage perusahaan di jangka yang panjang itu seperti apa. Nah, tujuan jangka panjang ini bertindak sebagai arah untuk pemilihan strategi tertentu. Jadi dalam suatu organisasi,
strategi ini dipilih pada 3 level yang berbeda. Jadi level business unit, strategic business unit gitu kan ya. Kemudian di level perusahaan atau corporate, baru itu yang ketiga itu untuk level global. Oke, sekarang kita lihat nih di level strategic business unit atau di level ini ya. Di sini di level divisi atau di level bisa jadi mungkin di level UMKM, usaha mikro kecil menengah ini, mereka memilih strategi hanya untuk satu produk tertentu yang dijual dan hanya ditujukan dalam satu pasar yang berbeda. Sorry. Contohnya itu ya strategi tingkat bisnis ini didistribusikan dengan baik, misalnya seperti produk Tropicana Slim yang memang menjual gula rendah kalori. Jadi kita kan bisa tahu kan ini targetnya kepada siapa, dan produknya cuma ini aja, di produknya hanya sekedar Tropicana Slim yang gula rendah kalori ini aja. Jadi perusahaan itu bisa fokus pada 3 strategi generik menurut Porter. Jadi itu cost leadership gitu kan ya, atau differentiation, atau fokus strategi gitu kan ya. Nah, bisa jadi sini alternatifnya adalah strategi dari ada yang sifatnya fokus gitu kan. Atau mungkin bisa jadi mungkin keduanya. Jadi misalnya diferensiasi dan juga fokus gitu kan. Nah, kalau misalkan cost leadership, berarti kita memang harus benar-benar mikirin bagaimana kita bisa menekan biaya sehingga produk kita itu masih tetap bisa dikonsumsi oleh konsumen, apalagi dalam kondisi seperti sekarang, ya kan, ya bisa beberapa poin-poin yang bisa kita lakukan. Misalnya apa? Kita membuat kemasan yang lebih kecil, kemasan pouch gitu kan ya. Misalnya seperti kayak kecap yang ada yang kecap dengan kemasan kecil, kemudian juga misalnya apa, sabun cuci Rinso dengan kemasan yang lebih kecil gitu ya, atau mungkin juga sabun cuci piring Sunlight yang kemasan yang lebih kecil, dan misalnya dengan dalam kondisi seperti sekarang yang mungkin kalau orang beli yang kemasan besar dengan harga langsung misalnya berapa, bisa 20.000, itu mungkin terlihat seperti apa, agak-agak gede gitu. Tapi kalau misalkan dibuat kemasan yang lebih kecil, ya walaupun sebenarnya di jangka panjangnya sebenarnya malah harga mungkin lebih mahal, tapi konsumen bisa membeli itu saya satuan, misalnya beli 2.000 dulu, beli 4.000 dulu, nah seperti itu gitu. Lalu yang kedua itu adalah strategi tingkat perusahaan atau corporate. Jadi di tingkat ini para eksekutif di perusahaan induk itu memilih produk mana yang akan dijual, pasar yang akan dimasuki, dan juga pesaingnya siapa gitu kan. Kemudian bahkan mungkin mau bergabung dengan perusahaan yang mana gitu kan. Jadi pemilihannya antara integrasi, ya jadi integrasi dengan perusahaan lain, atau mungkin juga secara intensif, atau mungkin diversifikasi produk, diversifikasi pasar gitu. Dan kemudian juga strategi sifatnya defensif, strategi sifatnya bertahan gitu kan ya. Oke, nah, next yang ketiga ini strategi global atau strategi internasional. Jadi pertanyaan itu yang perlu dijawab, pasar mana yang harus dikembangkan dan bagaimana cara kita masuk ke dalamnya. Jadi misalkan kita mau ngembangin pasar itu misalnya ke luar negeri, misalnya seperti Indomie yang masuk ke pasar Afrika gitu kan ya. Bagaimana mereka di awal itu memilih pasar yang baru ini gitu. Kemudian bagaimana cara mereka masuk ke industri tersebut, misalnya di industri mie instan global, bagaimana mereka bisa masuk ke industri mie instan yang ada di negara Afrika gitu kan ya. Nanti perlu dipikirkan gitu kan, apakah mereka menggandeng perusahaan lokal, atau mereka misalnya langsung membangun pabrik di negara yang bersangkutan gitu kan ya, atau mereka melakukan misalnya menunjuk distributor tertentu gitu loh, misalnya kemudian nanti distributor ini yang akan menjual produk Indomie ini di pasar Afrika tersebut. Nah, itu jadi ada beberapa pilihan gitu loh. Gitu. Nah, sampai sini kira-kira teman-teman ada yang mau tanyakan, monggo, mumpung masih ada waktu, silakan. Sebelum saya akhiri, ini materi sih sudah selesai. Untuk tugas, jangan lupa ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa di japri ke saya, atau di grup juga boleh, silakan, nggak apa-apa. Kalau misalnya masih ada yang perlu yang ingin ditanyakan lebih lanjut mengenai tugas summary yang kemarin saya beri ya, ada 2. Ada yang tanyakan mungkin dari teman-teman, silakan.
Kalau nggak ada, ini saya akhiri sampai di sini ya. Kita ketemu lagi di minggu depan di hari dan jam yang sama ya. Oke. Tetap semangat teman-teman semuanya, tetap jaga kesehatan dan sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.